Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Sore ini saya kembali akan menunjukkan game fantastis dari engine kelas kakap Stockfish si ikan bandeng melawan musuh bebuyutan Lila Chess Zero di kompetisi Computer Chess Championship 2021 yang diadakan chess.com, dan game ini terjadi sekitar bulan April 2021. Langsung saja kita ke atas papan kawan, dan tampilannya sedikit saya rubah karena data game ini juga kurang lengkap admin dapat kawan. Jadi data sebelah kiri yang biasanya ada saya hilangkan dulu. Kita nikmati saja permainan kedua engine kelas kakap ini. Di sini Stockfish Pegang Putih mengawali permainan dengan pembukaan pion H3, pembukaan Clemens. Dipopulerkan Herman Clemens di pertengahan abad ke-19. Merupakan pembukaan yang nggak umum kawan, tapi bisa bertransposisi ke pembukaan lainnya. Jika putih memainkan pion A3, ini adalah pembukaan Anderson. Tapi Stockfish bermain dengan pion H3, dibalas dengan pion E5. Pion E4, kuda F6, kuda F3, seperti permainan Petrov defense, tapi anehnya di sini ada pion H3. Dibalas dengan pion D5 menyerang pion pusat, pion E pukul pion D5. Dibalas pion E4 mengancam kuda ke E5 oleh Stockfish, dan Lila pukul pion D5 dengan menteri. Sekarang pion D4 memperkuat posisi kuda. Juga di langkah berikutnya persiapan ancaman yang serius, gajah C4 menyerang pion F7. Di sini hitam atau lila memukul menggunakan end passen, dipukul balik menggunakan kuda agar kuda ini cukup aman dari ancaman menteri hitam ini. Selanjutnya Lila Chess Zero mengembangkan kuda C6, Stockfish kuda C3, menteri ke A5. Dan seperti dalam tipikal permainan Scandinavian defense kawan, di sini sekarang gajah putih E2, selanjutnya gajah hitam D7. Stockfish rokade pendek, Lila Chess Zero rokade panjang. Dengan melakukan rokade yang saling berlawanan ini biasanya akan menyajikan pertandingan yang sangat seru, di mana nanti para pemain akan berlomba-lomba untuk membongkar sayap rajanya masing-masing. Gajah E3 lanjut Stockfish mengarahkan gajahnya kawan langsung ke arah raja hitam ini. Mungkin nanti gajah ini ditransposisi ke peta F3 untuk memberikan diagonal yang lebih efektif lagi. Di sini menteri hitam bergerak ke F5. Mungkin persiapan pion G3, pion G4 diikuti beteng bergeser ke lajur G nanti. Di sini Stockfish memainkan pion A4-nya, mulai memberikan tekanan atau mendorong pion-pion sayap menteri, pion A6, dan gajah F3. Sekarang gajah hitam bergerak atau berkembang ke D6, lanjut Lila Chess Zero. Dan seperti yang kalian lihat kawan, kedua gajah engine ini langsung mengarah ke pertahanan raja masing-masing. Gajah putih mengarah ke sayap menteri, gajah hitam juga mengarah langsung ke sayap raja. Di langkah berikutnya kita akan disajikan mungkin dengan balapan pion. Pion-pion hitam di sayap raja dan pion-pion putih nanti di sayap menteri. Mungkin beteng terlebih dahulu digerakkan ke lajur B untuk mendukung pion B4-nya nanti. Pada posisi ini kawan, ada langkah yang menarik yang akan dimainkan oleh Stockfish. Apakah kalian bisa menebaknya? Pada posisi ini apa yang bisa diperbuat oleh putih? Stockfish memainkan kuda ke B5, mengorbankan kudanya dipukul oleh pion A. Tapi jika tidak diterima oleh hitam kawan, posisi kuda ini juga mengancam gajah ataupun mengancam skak di peta A7. Tapi ada kuda juga, tapi juga bisa dipukul balik, tapi gajah kemungkinan akan terjebak nantinya. Di sini pengorbanan langsung diterima oleh Lila Chess Zero. Lila Chess Zero tidak takut lajur A terbuka yang bisa diisi oleh beteng putih ini. Menteri pukul pion B5, beteng A8 skak ditutup oleh kuda, sekarang gajah ke A7. Ancamannya jelas, skak mat kawan, beteng pukul kuda, skak mat. Diantisipasi dengan langkah pion C6, membuka akses bagi gajah melindungi kuda. Di sini Stockfish melanjutkan serangannya dengan kuda C5, memberikan tekanan bagi gajah atau pion yang ada di peta B7 ini. Di sini kawan, jika gajah pukul kuda, maka beteng ataupun gajah bisa pukul kuda hitam di peta B8. Dan Lila Chess Zero pun takut pukul kuda ini, dia melangkahkan raja ke peta C7 untuk membuka akses bagi kedua betengnya melindungi kuda yang ada di peta B8 ini. Dan Stockfish melanjutkan dengan gajah E2 menyerang menteri. Menteri bergerak ke B4, menteri diserang lagi oleh pion C3,
menteri ke F4. Kenapa menteri tidak ambil pion yang ada di peta B2 kawan? Karena ini akan dimanfaatkan oleh menteri putih melangkah ke A4. Karena di sini di baris keempat sudah tidak ada yang menjaga, jadi menteri putih bisa leluasa ke peta A4 ini. Dan tentu saja di langkah berikutnya menteri ke A5 skak, dan tentu saja beberapa langkah kemudian skak mat. Oleh karena itulah pada posisi seperti ini tadi, menteri hitam hanya bergeser ke F4, diserang lagi dengan pion G3, menteri ke E5, dan selanjutnya kuda pukul pion B7, kembali membuat langkah pengorbanan untuk membongkar pertahanan atau struktur pion-pion hitam di sisi menteri ini. Apa yang terjadi kawan jika raja hitam ini mengambil kuda putih atau menerima pengorbanan? Coba kita lihat saja, raja pukul kuda dan ini akan memberikan tempo bagi menteri keluar. Dan di beberapa langkah berikutnya tentu ancamannya adalah cukup serius, ancaman skak mat. Jika raja bergerak ke peta C7, menteri B6 skak, raja C8, gajah A6 skak mat. Maka raja akan pukul beteng di A8, selanjutnya adalah beteng satunya akan bergeser ke lajur A, memberikan atau persiapan untuk discover check di langkah berikutnya. Dan jika tidak ingin terjadi skak mat yang lebih cepat, maka hitam akan mengorbankan menteri di peta B5, gajah akan ke C5 open skak, raja bergerak, beteng ke A7 skak, raja mundur ke C8, dan gajah pukul gajah. Putih tidak perlu pukul menteri hitam ini kawan, karena ancaman berikutnya adalah ancaman skak mat. Jadi mungkin jawaban berikutnya adalah kuda E8 untuk mengontrol peta C7. Di sini baru putih bisa pukul menteri, dan dengan variasi ini saya rasa tidak perlu dilanjutkan lagi kawan. Gamenya pasti udah usai, udah game over seperti ini. Jadi pada posisi seperti ini, saat Stockfish menawarkan kuda gratis, raja hitam menolaknya kawan. Dia bermain dengan langkah gajah pukul pion H3. Sekaligus untuk membuka ruang pelarian bagi rajanya, gajah mengancam beteng sekarang. Stockfish melanjutkan pukul beteng D8, dipukul balik oleh beteng hitam. Selanjutnya gajah B6 skak, kembali membuat langkah pengorbanan. Pengorbanan ditolak, raja bergeser ke B7. Jika pengorbanan ini langsung diterima, seperti yang saya sebutkan di variasi awal tadi, menteri akan keluar ke peta B3 skak. Dan tentu saja ancamannya cukup serius. Raja ke C7, beteng A7 skak, raja C8, dan menteri B7 skak mat. Tapi jika tidak ingin skak mat lebih cepat, pada posisi ini bisa ditutup oleh menteri hitam. Tapi sama seperti yang tadi saya sebutkan, menteri hitam ini akan tewas. Pada posisi ini saat pengorbanan gajah di peta B6 ini ditolak, raja bergeser ke B7. Selanjutnya adalah beteng A7 skak, raja ke C8, beteng E1. Persiapan memberikan discover attack bagi menteri hitam di langkah berikutnya. Pada posisi ini menteri hitam tidak mencoba bergeser kawan, mungkin ke peta D5 menantang pertukaran. Di sini hitam merespon dengan langkah beteng D7. Dan pada posisi ini, jika kita yang bermain, mungkin langkah yang menarik bagi kita adalah gajah ke peta A6 skak, dan kita mendapatkan menteri hitam ini. Tapi Stockfish berpikir lain kawan, dia melangkahkan menterinya ke A1. Untuk memperkuat posisi betengnya dari ancaman beteng hitam ini, di sini Lila Cheshire bertukar beteng, dipukul balik oleh menteri, dan selanjutnya Lila memainkan kuda E4, dibalas dengan langkah gajah A6 skak. Dipukul oleh kuda hitam, dipukul balik oleh menteri putih skak, raja ke D7, menteri B7 skak, raja ke E6, dan sekarang gajah ke D4. Gantian, sekarang mengancam menteri. Menteri bergeser, sekarang menteri putih ke C8 skak, raja bergeser, menteri pukul gajah di H3. Raja hitam D8, gajah putih B6 skak, ditutup oleh gajah, dan menteri pukul pion H7. Ini adalah langkah penawaran pertukaran kawan, gajah pukul gajah, menteri putih pukul kuda E4, dipukul balik oleh menteri hitam, dipukul balik oleh beteng putih. Dan seperti yang kalian lihat, pada komposisi seperti ini sudah jelas putih lebih unggul kawan. Dan saya rasa harusnya tidak perlu dilanjutkan permainan seperti ini, sudah jelas putih akan menang. Tapi kedua engine masih tetap melanjutkan permainannya, jadi seperti ini langkah-langkahnya yang terjadi. Saya rasa sampai di sini tidak perlu terlalu banyak saya ngomong kawan, karena kalian sudah paham dengan situasi seperti ini. Tapi Lila Cheshire belum mau menyerah kawan.
Dengan kekalahan beberapa pion tadi, tentu putih akan unggul. Dan di sini seperti yang kalian lihat, Raja Hitam tidak mau pukul pion B2. Mungkin dia berharap remis dengan komposisi seperti ini, tapi Stockfish pun tidak akan memberikan permainan remis. Dan di langkah berikutnya ini terjadi skakmat oleh Menteri Putih di peta F1 skakmat. Itulah kawan permainan antara Stockfish versus Lila Chess Hero pada turnamen chess.com Computer Chess Championship pada bulan April 2021. Semoga permainan dari kedua engine ini bisa menghibur kalian di sore ini, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.